Hai Gemini, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Gemini di akhir bulan Juni 2023. Baik Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Gemini di akhir bulan Juni, dan dimohon untuk Gemini bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Gemini yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Gemini bisa personal reading. Gemini bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Gemini ya. Baik Gemini, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ada Six of Pentacles reverse. Ada the Moon energy, the Moon tegak lurus. Ada Three of Swords reverse. Ada Three of Wands reverse. Ada Seven of Cups tegak lurus. Ada Eight of Pentacles reverse. Ada Five of Cups tegak lurus. Ada Ace of Wands reverse. Ada King of Swords reverse. Dan ada The Hermit reverse. Baik, 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Gemini. Yang pertama, Six of Pentacles reverse dan The Moon tegak lurus. Terbaca di akhir bulan Juni di sini potensi besar Gemini akan lebih cuek terhadap sesuatu hal yang nggak penting, terhadap sesuatu hal yang toksik. Bahkan kamu kayak nggak mau untuk ngurusin orang-orang yang itu hanya merugikan kamu. Bukan karena kamu pendendam di akhir bulan Juni, tapi yang terjadi di sini kamu berusaha untuk menenangkan hati, pikiran, dan jiwa kamu karena kamu pun sendiri punya banyak masalah di sini Gemini. The Six of Pentacles reverse terbaca juga ya, bahwasannya selama ini kamu banyak memberi, selama ini kamu banyak berlebihan dalam berwelas asih yang terkadang itu kayak jatuhnya membuat kamu kecewa sendiri. Tapi di akhir bulan Juni kamu kayak berusaha untuk ngasih batasan terhadap hidupmu. Kamu berusaha untuk lebih ngasih batasan terhadap hal-hal yang kamu actionkan juga di sini Gemini. Itu yang terbaca ya. Nah, Six of Pentacles reverse dan The Moon tegak lurus juga di sini terbaca ya di akhir bulan Juni. Kamu pun kayak akan lebih cuek terhadap omongan-omongan yang gak penting, walaupun itu tentang kamu, karena kamu berusaha untuk lebih fokus terhadap pekerjaanmu sendiri, tabunganmu sendiri, keuangan kamu sendiri, karena entah kenapa di akhir bulan Juni yang akan terjadi kamu kayak didesak dengan berbagai macam kebutuhan dan pengeluaran. Dan itu yang sudah menguras energi kamu, itulah kenapa kamu tidak mau mencapek-capekkan diri kamu ke hal-hal yang tidak penting. Ya, bahkan ketika itu kaitannya dengan teman kamu atau keluarga kamu atau saudara kamu, jika memang itu sesuatu hal yang tidak penting dan hanya membuat ketoksitan dalam hidupmu pun tidak kamu gubris di sini Gemini. Itu yang terbaca bagi yang resonate. Baik, di poin kedua. Ada Three of Swords reverse dan ada Three of Wands reverse bagi yang resonate ya. Terbaca potensi besar di akhir bulan Juni di sini entah kenapa akan ada kecemburuan dalam diri kamu kepada pasanganmu atau kepada calon pasanganmu di sini.
Dimana kayak akan ada sesuatu hal yang mencurigakan, yang meragukan, yang membuat kamu overthinking, yang membuat kamu merasa kayak ada masa lalu dari pasangan kamu, atau ada hal-hal yang sedang dekat dengan pasanganmu. Secara tidak langsung kamu cemburu di sini, Gemini. Bahkan ketika ini bukan tentang tripartite relation, terbaca kamu pun cemburu dengan kesibukan-kesibukan pasanganmu atau calon pasanganmu, karena kamu merasa kayak kamu tidak diperhatikan. Kenapa? Karena di akhir bulan Juni ternyata kayak bagi yang resonate, kamu sedang butuh support, kamu butuh kasih sayang, kamu butuh kemanjaan dari pasanganmu di sini, Gemini. Ya. Bahkan kamu pun cemburu di sini ketika, mohon maaf, pasanganmu lebih mengutamakan orang lain, baik itu keluarganya, atau itu orang tuanya, atau itu saudaranya, atau itu temannya, atau bahkan itu pekerjaannya, kamu cemburu. Jadi kayak di akhir bulan Juni kamu lebih sensitif gitu loh, Gemini di sini. Baik, di poin ketiga. Ada Seven of Cups tegak lurus dan ada Eight of Pentacles reverse. Bagi yang resonate di sini yang akan terjadi pada hidupmu ya, terbaca di akhir bulan Juni kamu kayak dalam situasi yang benar-benar akan sedikit kebingungan juga untuk membeli sesuatu dengan kondisi uang kamu di sini, karena kamu punya banyak sekali kebutuhan, tapi kamu kayak akan terbingungkan mana dulu yang harus kamu beli. Karena semuanya menurut kamu juga cukup penting gitu loh, Gemini di sini. Dan di akhir bulan Juni pun yang akan terjadi di sini kayak walaupun kamu punya banyak pengeluaran, tapi kamu tetap berusaha untuk bagaimana caranya menyenangkan dirimu, menyenangkan pasanganmu dengan uangmu juga. Bisa itu dengan cara kalian makan berdua, kalian makan enak, ya kalian jajan bareng di sini, atau kalian liburan di sini. Jadi kayak kamu tidak yang ke arah kemewahan sekali, tapi kamu kayak lebih tentang hal-hal yang bisa kamu beli, hal-hal yang bisa kamu nikmati, ya walaupun sederhana tapi bermakna gitu loh di sini, Gemini, bagi yang resonate. Ya. Baik, di poin keempat. Ada Five of Cups tegak lurus, ada Ace of Wands reverse. Terbaca bagi yang resonate di sini, atas apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik itu kebahagiaan, baik itu perjuangan yang kamu perjuangkan di sini, baik itu tentang komitmen atau bertahannya kamu dalam sebuah komitmen di sini, tapi kayak di akhir bulan Juni kamu akan merasa kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayang, atau kamu kayak akan merasa kamu harus meninggalkan seseorang dalam hidupmu di sini walaupun kamu sayang dengan orang itu, Gemini. Ya, jadi di Five of Cups tegak lurus ini kayak akan ada situasi tentang kesedihan, tentang kekecewaan, tentang sebuah kenyataan yang harus kamu terima dalam hidup. Dan itu tentang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan. Itu tentang mengikhlaskan dan juga tentang kesabaran kamu ketika kamu merasa dalam situasi ditinggalkan atau dalam situasi yang harus berpisah dengan seseorang yang kamu sayang di sini. Itu bisa siapapun. Ya, tidak harus tentang pasangan. Ya, bagi yang resonate di sini. Jadi kayak ada momen tentang situasi perpisahan yang terjadi, tapi itu kayak sebuah hal yang harus kamu terima untuk kebaikan. Dan memang hal yang harus kamu jalani gitu loh, Gemini di sini bagi yang resonate. Di poin kelima. Ada King of Swords reverse, ada The Hermit tegak lurus bagi yang resonate di sini. Terbaca ya, di akhir bulan Juni yang akan terjadi pada hidupmu. Di sini kayak entah kenapa akhir bulan Juni adalah akhirnya kamu untuk kamu bisa menjadi manusia yang lebih sadar. Bahwa tidak harus segala sesuatu perlu diceritakan, tidak harus segala sesuatu perlu dicurhatkan, tidak harus segala sesuatu harus kita speak up kan gitu loh, Gemini di sini. Kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih terprivasikan, kau berusaha untuk menjadi seseorang yang kayak tidak mau banyak menunjukkan ke semua orang tentang kesusahanmu, tentang kepayahanmu, atau tentang kebahagiaanmu.
ya. Bahkan di akhir bulan Juni pun ketika ada kesedihan atau ada kekecewaan yang kamu rasakan, kamu cukup introspeksi, evaluasi, berdoa, berbenah diri, ya. Dan memikirkan tentang segala sesuatu yang telah terjadi itu karena apa, sebab dan akibatnya, memang haruskah seperti ini, itu kamu pikirkan sekali gitulah Gemini, bagi yang resonate. Bahkan kayak ada kebijaksanaanmu juga, kamu juga kayak lebih ngikutin feeling, intuisi, dan firasat kamu juga di sini bagi yang resonate, ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Gemini, atau sebagian resonate untuk kamu, ya, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami, bahwa di akhir bulan Juni ini adalah momen dimana kamu benar-benar kayak menjadi seseorang yang sangat tangguh, yang sangat kuat, dan menjadi seseorang yang benar-benar bisa fokus terhadap hidupmu, urusanmu, masa depanmu, dan benar-benar kayak bisa menjadi Gemini yang mampu meminimalisir segala ketoksitan dalam hidupmu. Karena kamu capek drama, kamu juga capek tentang pemanipulasian, kamu juga capek tentang orang-orang yang memasang dua muka di sini. Jadi kamu kayak berusaha untuk melakukan hal-hal yang menurut kamu itu memang baik dan harus kamu lakukan untuk kebaikan, gitulah Gemini, bagi yang resonate, ya. Nah, baik Gemini itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Gemini.